Welcome Cyber Troops, Dimas Lebor was here. Cyber Troops, 3 Maret 2023 kita akan kedatangan Pokemon trading card game baru bahasa Indonesia, yaitu seri Scarlet EX. Temennya bersamaan nih, hadir juga Violet EX Cyber Troops. Seperti biasa, sebelum kartu rilis kita bakal bahas 10 kartu yang paling dicari orang-orang di seri ini. Dimana kali ini kita akan bahas serinya Scarlet EX. Jadi apa aja 10 kartu termahal di seri Scarlet EX sih? Sebelum itu kalian harus membaca rulesnya terlebih dahulu. Pertama adalah sumbernya gue dapatkan dari komunitas Jepang dan juga versi yang Jepang. Jadi untuk Indonesia nanti mungkin akan beda lagi ya gitu. Yang kedua adalah harga yang tertera di sini adalah harga versi Jepang yang gue temukan di pelelangan online, terutama di forum Jepang ya. Jadi ini harganya adalah harga yen Jepang. Yang ketiga adalah tentunya harga Indonesianya nanti bakal beda dan biasanya cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga Jepang ya. Jadi itu adalah 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika menonton video ini Cyber Troops. Kalau udah dan kalian makin penasaran 10 kartu Scarlet EX tuh apa aja yang mahal, yuk mari kita lanjut ke videonya. Kita mulai dengan peringkat ke-10 dari kartu termahal di seri Scarlet EX. Ada Gyarados EX Terastal SR. Kalau kalian tahu di peringkat 10-nya Violet juga ada Arcanine Terastal. Nah, di peringkat 10-nya Scarlet juga Terastal juga dan Terastalnya Gyarados, yaitu kartu yang eksklusif di serinya Scarlet ya, Cyber Troops ya. Di sebelah kiri nih kita bisa lihat gambaran dari Gyarados EX Terastal SR yang harga Jepangnya adalah 1.800 yen. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 202.000 rupiah Cyber Troops. Kenapa Gyarados EX Terastal SR ini sampai masuk di top 10? Ini dia alasannya. Di sebelah kiri adalah kartu biasanya dan EX itu punya HP dan attack yang tinggi. Di sini kita bisa lihat skill move pertamanya itu melawan arus, damage-nya itu 100 menggunakan 3 energy water. Yang kedua adalah nih energinya butuh 5, banyak sekali. Namanya Tyrant Tail, damage-nya 180 plus. Jika Pokemon bertarung lawan memiliki token kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 180, berarti totalnya 360 kalau lawannya punya damage. Tentu aja ini ciri khas EX yang sangat punya attack yang besar. Ditambah SR itu punya art yang lebih unik dibandingkan yang versi biasanya. Karena itu Gyarados EX Terastal SR masuk dalam 10 besar kartu Pokemon termahal dari seri Scarlet EX. Kita lanjut ke peringkat ke-9. Seperti di Violet juga ada. Di Violet itu ada energi elektrik. Kalau di Scarlet itu ada energi fighting yang UR yang masuk di 10 besar harga kartu termahal. Kalau di Jepang itu harga energi fighting UR dari Scarlet itu 1.900 yen. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 213.000 rupiah. Karena Koraidon itu fighting tipenya, jadi energi yang mahal di seri ini, di seri Scarlet EX adalah fighting. Kartunya fighting gitu. Kalau untuk penjelasan kartunya ya udah, ini adalah kartu yang digunakan untuk Pokemon yang memiliki move fighting. Udah gitu aja. Simpelnya gitu aja. Kalian pasti ngerti lah. Kita lanjut ke peringkat 8. Di peringkat 8 ada satu-satunya Pokemon Paradox yang masuk di top 10 bahkan antara Violet dan juga Scarlet. Ini kecuali kita menghitung Miraidon dan Koraidon ya. Miraidon dan Koraidon tuh Paradox juga gitu, cuman terlepas dari mereka gitu, selain maskot gitu ya. Ada Greta's yang SAR. Harga Jepangnya itu 2.000 yen atau kalau dirupiahkan sekitar 224.000 rupiah. Artnya ada di sebelah kiri, kita bisa melihat Greta's di padang pasir. Di belakangnya ada badai pasir tuh. Kenapa bisa mahal? Sebelah kiri ini adalah penjelasan yang berasal dari kartu basicnya Greta's. Greta's punya HP yang juga gede, 250. Lalu skill pertamanya, move pertamanya, peruntuh batuan dasar, damage-nya 40. Kita bisa ngebuang kartu stadium yang ada di arena ke trash. Ini bisa punya kita, bisa punya lawan ya. Jadi kalau ada efek stadium bisa hilang nih dengan ini. Move kedua adalah Gigantas, damage-nya 250. Efeknya adalah si Greta's ini juga kena damage sebanyak 50. Ya, jadi dengan damage yang tinggi dia juga kena 50, tapi masih worthy karena HP-nya Greta's ini gede juga, 250 gitu ya. Dan tipenya adalah fighting.
bisa dipakai nih di pertarungan. Dan ini tipe basic loh, bisa langsung dikeluarin. Itu kan peringkat 8. Bagaimana dengan peringkat 7? Yuk kita lanjut. Di peringkat 7 ada satu-satunya penelitian profesor yang masuk di 10 besar, yaitu penelitian Profesor Olim yang SR. Gue sebenarnya agak kurang familiar dengan nama Olim, tapi versi Indonesianya memang namanya Profesor Olim. Gue lebih familiar dengan nama Profesor Sada. Dan Profesor Sada itu memang salah satu alasan kenapa orang-orang ingin membeli game Pokemon Scarlet. Sumpah, ada banyak banget teman gue yang gue pengen beli Scarlet karena profesornya nyoy gitu. Pada bilang begitu dan itu beralasan ya. Cukup masuk akal. Ini adalah penelitian Profesor Olim yang SR. Harga Jepangnya itu 2000 yen. Ini sama seperti ini ya, sama seperti Gretas. Jadi sekitar Rp224.000 kalau di Indonesia kan. Apa efeknya dari kartu ini? Penelitian profesor tentu aja punya efek yang sama. Futu ya kalau versi Indonesianya. Untuk yang Violet juga punya efek yang sama, yaitu buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, lalu ambil 7 kartu dari atas deck. Jadi ya kurang lebih seperti itu efek dari penelitian Profesor Olim. Kita lanjut ke peringkat 6. Di peringkat 6 ada Pokemon maskot dari Pokemon Scarlet. Itu ya udah adalah Koraidon EX UR. Gue lebih suka Koraidon EX yang UR dibandingkan Miraidon EX yang UR. Gak tahu kenapa, gue lebih suka aja. Kayak Koraidon tuh kerasa lebih full di kartunya gitu ya. Harga Jepangnya adalah 2.900 yen. Dan kalau kita rupiahkan, itu sekitar Rp325.000 Slappershops. Kenapa Koraidon EX bisa masuk 10 besar? Kita ke penjelasannya. Di sini, di bawah tuh yang tengah-tengah tuh ada Koraidon EX SER. Sneak peek nanti Koraidon EX SER juga akan ada di 10 besar ini. Tapi penjelasannya, efeknya cuman gue taruh di versi yang UR ya. Koraidon EX di sebelah kiri, ini ada yang versi biasanya. Ability-nya Dino Cry dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Giliran akan selesai jika menggunakan ability ini. Perhatikan saat menggunakan ability ini ya, karena abis itu udahan, nggak bisa nyerang. Pilih paling banyak 2 lembar energi dasar fighting dari trash sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon basic tipe fighting sendiri. Ini bisa dikombo juga dengan Gretas sebelumnya Slabber Drops. Gimana caranya? Ya si Koraidon ini dengan Dino Cry bisa ngambil energi fighting yang udah ada di trash, yang mungkin kepake buat mundur, atau mungkin kepake karena efek lain, kebuang karena efek lain gitu ya. Bisa diambil lagi, ditaruh ke Pokemon tipe basic, dan harusnya Koraidon termasuk. Karena Koraidon adalah basic dan dia juga fighting, jadi bisa ditaruh ke Koraidon itu sendiri. Move pertamanya adalah World Impact. Damage-nya 220. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan, alias nggak bisa digunakan beruntun ya. Tapi dengan damage 220 dan cuma butuh 3 energi, ditambah dia bisa build up. Dia bisa build up dengan ability Dino Cry buat dapetin energinya. Maka Koraidon itu termasuk bisa kepake. Cuman yang memang efeknya menurut gua lebih useful Miraidon. Miraidon EX itu lebih kepake buat deck elektrik. Si Koraidon ini kepake juga buat decknya fighting. Tapi kayaknya Miraidon itu lebih meta kalau menurut gua ya. Kita lanjut. Di kelima ada bola NES yang UR. Ya biasa, kartu trainer bola NES Ball yang UR warnanya gold. Ini harga Jepangnya adalah 8.000 yen. Kalau dirupiahkan itu sekitar Rp898.000 Slappershops. Kenapa sih bola NES itu sampai mahal gitu? Efeknya adalah pilih 1 lembar Pokemon basic dari deck sendiri, lalu masukkan ke cadangan, kemudian kocok deck. Ya udah, sama aja seperti NES Ball sebelum-sebelumnya yang kita tahu gitu ya. Cuman bedanya di sini UR aja, dan di sini kepake juga buat ngambil Pokemon basic untuk dimasukin ke cadangan dari deck. Jadi kita cepat nge-build up Pokemon kita. Gitu ya. Itu untuk NES Ball. Berikutnya ada Pania yang SR, atau kalian mungkin lebih familiar dengan Penny, tapi kalau di Indonesia disebutnya Pania. Kalau di Jepang apa? Button, apa kurang lebih itu deh kalau nggak salah. Tapi di Inggrisnya Penny, Indonesianya Pania. Di sebelah kiri ini adalah gambar dari SR-nya Slappershops. Harga Jepangnya 10.000 yen atau sekitar 1,1 juta rupiah, 1,1 sekian gitu. 1.100.000 sekian gitu ya untuk Pania yang SR. Kenapa Pania SR itu mahal? Kita ke penjelasannya. Di bawah kanan ada juga sneak peek Pania SER, karena Pania SER juga akan ada di daftar ini. Efeknya apa sih? Di sebelah kiri bisa kita baca ya. Pilih 1 Pokemon basic di arena sendiri,
lalu kembalikan Pokemon tersebut dan semua kartu yang dikenakannya ke kartu pegangan. Misalkan kita punya kartu Pokemon yang tipenya basic di arena, dia udah punya energi 4 gitu misalkan. Nah, dengan Pania ini, si Pokemon itu bisa kita balikin, kita ambil ke tangan kita, termasuk dengan item-itemnya yang dikenakan. Misalkan kayak energinya itu gitu, bisa kita ambil lagi gitu. Jadi ini untuk ngereset pertarungan ini cukup kepake Pania. Tapi tentunya harus digunakan dengan wisely ya. Kita lanjut ke yang ke berapa sih? Tadi ke berapa sih dia? Keempat. Kita lanjut ke yang ketiga. Ketiga ada Koraidon EX yang SAR. Ini sebelah kiri, kalian lihat sendiri artnya. Kalau gue jujur lebih suka Miraidon SAR, tapi ya kalau kalian juga pasti ada yang lebih suka Koraidon, lebih suka dengan nuansa hutan ya, dengan Koraidon ini dan Dedenne mungkin. Harga Jepangnya itu 12.000 yen. Kalau kita rupiahkan, itu sekitar 1,3 juta rupiah Slapper Troops. Kalau untuk efeknya, sebelumnya kita udah bahas soal Koraidon, jadi nggak bakal gue jelaskan lagi di poin ini ya. Tapi seperti ini tampilan Koraidon EX yang SAR. Peringkat kedua ada Pania yang SAR. Efeknya juga udah gue jelaskan tadi, dia bisa ngambil Pokemon dan juga item-itemnya yang dikenakan di Pokemon tersebut ke tangan kita. Dan harga Jepangnya itu untuk yang SAR adalah 17.000 yen. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,9 juta rupiah Slapper Troops. Itu untuk peringkat kedua dari kartu termahal di seri Scarlet EX. Lalu siapa kartu termahal di seri Scarlet EX? Di peringkat pertama adalah Gardevoir EX yang SAR. Tentu aja ini pasti orang-orang udah pada tahu kalau yang termahalnya pasti Gardevoir EX yang SAR. Harga Jepangnya itu 25.000 yen, yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 2,8 juta rupiah. Kenapa Gardevoir EX SAR ini sangat mahal? Kita ke pembahasannya. Jadi efek dari Gardevoir EX ini panjang sekali, tapi akan gue baca ya. Namanya Psycho Embrace. Dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri. Pilih satu lembar energi dasar Psychic dari trash sendiri, lalu kenakan pada Pokemon Psychic sendiri. Berarti Gardevoir harusnya bisa juga. Setelah itu, letakkan 2 token kerusakan pada Pokemon yang telah dikenakan energi tersebut. Ability ini tidak dapat digunakan pada Pokemon yang akan KO akibat dari ability ini. Jadi misalkan HP Pokemonnya tinggal 20, Pokemon itu nggak bisa kena efek ability Psycho Embrace karena habis itu dia mati kan. Karena kan letakkan 2 token kerusakan berarti 20. Dan ini bisa digunakan berkali-kali pada giliran sendiri Slapper Troops. Jadi kalian bisa ngambil banyak energi Psychic dari trash buat Pokemon Psychic kalian. Efek Gardevoir ini kepake kalau kalian mau nge-build decknya Psychic tentunya ya. Jadi supaya lebih cepat mendapatkan energinya meskipun efeknya adalah kena 2 token kerusakan. Tapi Gardevoir dengan HP 310 itu gede banget untuk EX. Jadi kena 20 pun kayaknya masih geli-geli aja gitu ya. Move-nya adalah Miracle Force. Damage-nya adalah 190. Efeknya adalah pulihkan semua kondisi khusus yang dialami Pokemon ini. Jadi misalkan Gardevoir kena burn atau mungkin kena poison gitu kan. Jadi ya udah hilang efeknya gitu. Atau confuse gitu misalkan. Efeknya bakal hilang dari Gardevoir. Jadi dia cukup kebal dengan kondisi khusus. Oke Slapper Troops, jadi Gardevoir EX SAR selain efek-efeknya, dia juga punya cerita. Evolusi-evolusinya itu punya cerita dalam artnya. Ada Ralts yang ER, Kirlia yang ER, dan juga Gardevoir yang SAR. Itu punya perkembangan cerita yang unik sekali untuk sebuah seri kartu Pokemon. Karena itu orang-orang mengoleksi ketiga kartu ini. Karena punya tematik sendiri dan kalau dipajang nih gue yakin bakal cakep banget gitu ya. Artistik sekali kartunya gitu ya. Itu dia Slapper Troops. Oke Slapper Troops, jadi itulah dia 10 kartu termahal dari seri Scarlet EX. Kalian sudah ngincer siapa di seri Scarlet EX? Kalau gue di seri Scarlet EX, gue cuman ngincer Gardevoir SAR. Karena gue seperti orang-orang juga ingin membuat set Ralts ER, Kirlia ER, dan juga Gardevoir EX SAR. Kayaknya bakal cakep banget buat di display ya. Kalau buat main sih kayaknya pakai yang EX yang biasa aja, jangan pakai yang SAR gitu ya. Oke Slapper Troops, sampai ketemu di video berikutnya. Video berikutnya gue akan berewek kartu Scarlet EX tanggal 3 nanti. Jadi kita akan nantikan gue bakal dapat kartu apa. Apakah akan hoki atau tidak? Kita tunggu besok ya Slapper Troops ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus jaga kesehatan. Bye bye.